Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penganggaran modal usaha startup kami dengan nama Backbite. Selanjutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ivan Kamarani, kemudian Metarianti, Dimima Sarah Salsabila, Nisrina Aisyah Kusuma Putri, dan Muhammad Rizky Saputra. Kemudian akan saya jelaskan sedikit tentang bento cake by Backbite. Bento cake atau bisa juga disebut dengan Korean lunchbox merupakan kue tart berukuran mini yang dilapisi oleh krim berwarna yang didesain dengan hiasan yang cantik. Bisnis bento cake ini sendiri tengah tren dan jadi incaran. Kue dengan lapisan buttercream ini bisa jadi pilihan untuk merayakan hari spesial. Kue ini sendiri didesain minimalis dan kekinian. Backbite merupakan nama usaha kami yang diambil dari bahasa Inggris dengan arti sedikit kue yang memiliki makna bahwa kue yang kami sajikan akan dapat mudah dimakan karena ukurannya yang minimalis dan kemasannya yang mudah dibawa kemana saja. Kemudian berikut adalah tabel investasi awal. Dari perhitungan alat-alat yang sudah kami hitung, dari mixer, oven, loyang, sampai dengan biaya sewa, maka total investasi awal kami adalah sebesar 9.949.000. Kemudian biaya penyusutan. Biaya penyusutan, cara menghitungnya adalah dicontohkan oleh pertama ada mixer, dengan nilai aktiva tetap 250.000, maka diambil 10% di nilai penyusutan sebesar 25.000, kemudian dikalikan dengan nilai ekonomis sebanyak 5 tahun, maka menghasilkan nilai sisa 125.000. Dan total dari biaya penyusutan sendiri adalah 194.900 dengan total amortisasi biaya sewa sebesar 8 juta rupiah. Kemudian anggaran biaya. Biaya bahan baku per tahun, total dari biaya bahan baku per tahun yang sudah kami hitung, dari telur, gula, sampai dengan pokok makanan, yaitu menghasilkan biaya sebesar 18.644.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Netrianti. Baiklah, anggaran biaya yang selanjutnya yaitu biaya administrasi umum, meliputi biaya air, biaya listrik, biaya jaringan internet, biaya ATK, dan biaya transportasi, dengan total harga per tahun sebesar Rp10.400.000. Selanjutnya, anggaran biaya yang selanjutnya yaitu biaya pemanasan, pemasaran, meliputi biaya promosi media per tahun sebesar Rp600.000 dengan total keseluruhan sebesar Rp37.579.000 dengan 6 kali perputaran modal kerja dan kebutuhan modal kerja per tahun sebesar Rp4.425.000 dengan total investasi sebesar Rp9.949.000. Jumlah kebutuhan dana sebesar Rp14.374.000 dengan 6 kali periode perputaran balik modal dana jumlah bulan dalam setahun. Dan periode perputaran balik modal kerja dalam per tahun yaitu 1 bulan. Selanjutnya perhitungan cash flow untuk memperkirakan penerimaan pada produk kami, yaitu pada tahun pertama total penjualan sebesar sebanyak 1.800 unit hingga pada tahun 2026 sebanyak 4.200 unit dengan total penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp99 juta hingga pada tahun 2026 sebesar Rp231 juta. Yang selanjutnya perhitungan cash flow untuk memperkirakan penjualan pengeluaran produk kami, yaitu meliputi biaya produksi, biaya kemasan, biaya pemasaran, hingga juga jumlah pengeluaran. Setelah diakumulasikan dengan pajak, didapatkan hasil cash flow pada tahun 2022 sebesar Rp56.998.000
Rp56.098.000 sehingga pada tahun 2026 sebesar Rp122.523.506. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Jemima Sarah Salsabila akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu operating cash flow. Kami telah mengakumulasikan dan memperkirakan bahwa penjualan pada tahun 2022, Backbite akan mampu mendapatkan penjualan sebesar Rp99 juta, dengan HPP Rp50 juta, laba kotor sebesar Rp49 juta, biaya operasional Rp7.500.000, EBIT sebesar Rp41.500.000, penyusutan sebesar Rp140.900, laba sebelum pajak sebesar Rp41.305.100, beban pajaknya yaitu 10%, berarti Rp4.130.510, laba setelah pajak yaitu Rp37.174.590, dengan penyusutan Rp194.900, maka akumulasi operating cash flow adalah sebesar Rp36.979.690. Next slide. Selanjutnya adalah terminal cash flow. Perkiraan perhitungan dari penjualan aktiva tetap, yaitu penjualan sisa aset, diperkirakan sebesar Rp9.754.100, dengan harga perolehan Rp8.250.000, depresiasi total sebesar Rp1.147.500, dengan nilai buku Rp1 juta, laba sebesar Rp8.754.100. Maka, total aliran kas terminal yaitu kas masuk atas penjualan sisa aset sebesar Rp9.754.100. Next slide. Selanjutnya adalah penganggaran modal, di mana kami melakukan perkiraan penganggaran modal terhadap inventaris oven, yaitu oven A dan oven B, dengan harga perolehan pada oven A yaitu sebesar Rp1.250.000, dan pada oven B yaitu Rp1.050.000, dengan nilai sisa oven A yaitu Rp625.000, sedangkan oven B tidak memiliki nilai sisa. Umur kedua mesin atau oven tersebut sama-sama 5 tahun. Metode penyusutannya oven A menggunakan sum of year digit method, sedangkan oven B menggunakan straight line atau garis lurus. Pajak kedua oven tersebut sebesar 10% dan discount rate keduanya adalah sebesar 15%. Apabila diakumulasikan, pendapatan bruto atau EBT, oven A dan oven B memiliki sedikit perbedaan, yaitu tahun pertama, oven A akan mendapatkan pendapatan bruto sebesar Rp8.250.000, tahun kedua yaitu Rp8.750.000. Setiap tahunnya bertambah sebesar Rp500.000, hingga pada tahun kelima yaitu akan mendapatkan pendapatan bruto sebesar Rp10.250.000. Oven B mengalami pendapatan bruto yang meningkat Rp500.000 juga per tahunnya, di mana tahun pertama mendapatkan Rp7.250.000 dan pada tahun kelima akan mendapatkan pendapatan bruto sebesar Rp9.250.000. Next slide. Setelah itu, kita dapat bersama-sama menghitung depresiasi kedua oven tersebut, di mana oven B harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu sebesar Rp1.050.000 dibagi dengan 5 tahun. Maka dapat didapatkan depresiasi oven B yaitu sebesar Rp210.000. Depresiasi oven A pada tahun pertama hingga tahun kelima berbeda-beda, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp312.500.000, tahun kedua Rp250.000, hingga pada tahun kelima sebesar Rp62.500. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nisrina Aisyah. Baik, saya Nisrina Aisyah akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi di sini tertera tabel untuk NCF pada oven B.
pada EBT di tahun pertama senilai Rp7.250.000 hingga pada tahun kelima senilai Rp9.250.000. Dengan pajak 10%, maka di tahun pertama sebesar Rp725.000 hingga pada tahun kelima sebesar Rp925.000. Lalu EAT pada tahun pertama senilai Rp6.525.000 hingga di tahun kelima senilai Rp8.325.000. Dengan depresiasi pada tahun pertama hingga tahun kelima senilai Rp210.000, jadi NCF pada tahun pertama sebesar Rp6.735.000 dan di tahun kelima sebesar Rp8.535.000. Next slide. Begitu juga untuk NCF pada oven A. EBT di tahun pertama untuk oven A senilai Rp8.250.000 hingga di tahun kelima senilai Rp10.250.000. Dengan pajak yang sama yaitu sebesar 10%, maka di tahun pertama sebesar Rp825.000 hingga di tahun kelima senilai Rp7.025.000. Lalu EAT di tahun pertama senilai Rp7.425.000 hingga di tahun kelima senilai Rp9.225.000. Dengan depresiasi di tahun pertama senilai Rp312.000 hingga di tahun kelima senilai Rp62.500. Lalu NCF untuk oven A di tahun pertama senilai Rp7.737.000 dan di tahun kelima sudah mencapai Rp9.287.000. Next slide. Berikut ini adalah data tabel untuk menghitung NPV untuk oven A dan oven B dengan DF yaitu 15% dan nilai sisa untuk oven A senilai Rp625.000 hingga jumlah untuk oven B senilai Rp25.174.290 dan di oven A jumlahnya senilai Rp28.484.445 sehingga NPV untuk oven B senilai Rp24.124.290 dan di oven A NPV-nya senilai Rp27.234.445. Next. Berikut adalah perhitungan PI untuk oven A dan oven B dengan membagi jumlah untuk NPV yang sudah dihitung tadi dan dengan investasi awal. Untuk PI pada oven A senilai 22,787 dan PI untuk oven B senilai 23,975. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah investasi di atas yaitu layak dengan NPV pada oven B senilai Rp24.124.290 dan NPV untuk oven A senilai Rp27.234.445. Sehingga kedua NPV tersebut lebih besar daripada 0 dan proyek tersebut dapat diterima. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan rekan saya Muhammad Rizky Syafitra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode IRR. Pertama, faktor diskonto yaitu sebesar 10%. Pada oven A dengan CF nilai sisa Rp625.000 dan jumlah pada oven A yaitu Rp28.618.084 dan Rp32.378.013 sehingga NPV Rp27.568.084 dan pada oven A Rp31.128.013. Next. Lalu faktor diskonto sebesar 15%. Pada oven A dengan nilai sisa Rp625.000 dan jumlah Rp25.032.252 dan pada oven A Rp28.486.326 sehingga NPV-nya Rp23.982.252 dan pada oven A Rp27.225.000
Rp236.726. Next. Pada oven A dengan selisih bunga 10%, 15%, 5%, sehingga mendapatkan IRR 0,1234. Dan untuk oven B dengan selisih bunga 10%, 15%, 5%, dan mendapatkan IRR 0,1233. Next. Baik, untuk metode ARR pada tahun pertama, yaitu 2022, mendapatkan EAT sebesar Rp47.903.490, dan pada tahun terakhirnya, yaitu 2026, mendapatkan EAT sebesar Rp122.328.605, dengan total EAT Rp417.480.233. Next. Untuk rata-rata EAT dengan rumus total EAT dibagi umur ekonomis yang menghasilkan Rp83.496.047. Lalu rata-rata investasi dengan rumus investasi dibagi umur ekonomis yang menghasilkan Rp1.989.800. Lalu yang terakhir ada ARR dengan rumus rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100% menghasilkan 41,962%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Baiklah, sekian presentasi usaha bisnis dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.